Oke, selamat malam semuanya, rekan-rekan alumni UOW. Malam ini kita akan ada 1, 2, 3, 4 pembicara. Nanti kita akan mulai dari Pak Arief dulu, Arief Bustaman, kemudian Pak Susanto Oni, kemudian Pak Guson dan Pak Adit. Nah, malam ini kita akan diskusi atau ngobrol mengenai Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau juga Free Trade Agreement atau FTA, dan kemudian impact terhadap tarif untuk ekspor dan impor antara dua negara ini. Dan khususnya sebenarnya kalau ada kesempatan atau apa saja yang bisa kita kerjasamakan antara alumni UOW ini dalam hal ekspor dan impor. Kita sudah mempunyai ahli-ahli pada bidangnya masing-masing. Nanti akan saya kenalkan detail dari pembicara. Sebelumnya ada sedikit pembukaan dari Pak Junius, Presiden UOW Alumni Indonesia. Oke, silakan Pak Junius. Terima kasih Mas Imam. Selamat malam. Saya berterima kasih sekali pada teman-teman rekan-rekan alumni semua yang bersedia join ada acara kita malam ini. Cukup banyak ya partisipannya untuk ukuran Zoom meeting. Kegiatan event antara alumni ini kita adakan rutin. Kalau tahun lalu sekali dan bulan Februari, terus tahun ini November. Berikutnya ke depannya kita akan lakukan lebih sering. Tujuannya adalah untuk mengakrabkan hubungan antara alumni. Kalau bisa kita bisa berhubungan mungkin bisnis atau penelitian dan lain-lain antara sama alumni. Kita setiap alumni bisa showcase menunjukkan kegiatan-kegiatannya atau bisnisnya atau penelitiannya sehingga terbuka kerjasama. Karena kita sama-sama lulusan UOW, tentunya kita memiliki pemahaman yang sama, kita memiliki kebanggaan. Dan tentunya kita tidak usah malu-malu untuk saling mengakrabkan diri kita antara sesama alumni. Dan topik untuk malam ini sangat relevan. Kebetulan di WhatsApp grup kita ada yang bertanya tentang bagaimana sih mengekspor ke Australia tanpa dikenakan pajak. Nah itu kebetulan kita punya expertnya, yaitu Pak Arief dan juga Pak Susanto, dan juga ada praktisionernya Pak Guson. Nah, ya kita undang aja semuanya bertiga untuk sharing pengetahuan dan pengalamannya. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang hadir pada malam ini. Kita lanjut aja Pak Arief ya untuk menyampaikan makalahnya tentang FTA agreement ini. Silakan Pak Arief. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Senang sekali saya bisa bergabung di sini ya. Biasanya yang online itu malah saya nggak pernah datang ya, karena waktunya selalu bentrok dengan kegiatan yang ada di Bandung gitu ya. Jadi dengan ada pandemi lalu kita bisa ketemu dengan online ini mungkin jadi nilai positif yang lain gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sharing ya sedikit tentang apa yang sudah 2-3 tahun terakhir ini saya ikuti atau saya ikut terlibat di dalam satu pilot project ya, namanya FTA Center, pilot projectnya Kementerian Perdagangan yang yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan Indonesia di dalam Free Trade Agreement, atau bukan meningkatkan keterlibatan sih, tapi meningkatkan penggunaan ya atau partisipasi dari para pelaku usaha utamanya untuk bisa memanfaatkan berbagai macam kerjasama perdagangan yang Indonesia sudah miliki. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dan kita salah satu FTA yang masih fresh ya, baru beberapa bulan lalu kita tanda tangani antara Indonesia dengan Australia, itu adalah yang namanya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin hanya 10 menit saja maksimal gitu ya tentang sharing ini, mungkin sebagai bahan pemantik untuk kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Ini adalah
outline-nya saya mulai dengan gambaran besarnya ya, bagaimana Indonesia terus menerus meningkatkan berbagai macam kerjasama secara internasional. Kemudian nanti kita akan lihat apa yang terjadi dengan kerjasama antara Indonesia dengan Australia. Kemudian saya akan memberikan overview tentang FTA Center. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi ini Indonesia beberapa tahun terakhir memang sangat aktif ingin meningkatkan berbagai macam kerjasama, gitu ya. Ini ada listnya. Ada yang sudah concluded, ada yang sudah negosiasinya sudah selesai, kemudian sudah diimplementasi. Misalkan kita punya ASEAN Free Trade Area yang sudah ada tahun 93, kemudian juga ada ASEAN Australia New Zealand FTA gitu ya, banyak lagi, dan juga masih ada yang sedang menunggu proses ratifikasi dari DPR ya, karena di Indonesia ini memang proses untuk ratifikasi itu memakan waktu cukup lama ya, karena proses politik yang ada di DPR. Dan yang paling terakhir kemarin kita sudah ratifikasi dan juga sudah implementasi adalah Indonesia Australia CEPA. Terus kemudian juga masih ada yang lagi berlangsung negosiasinya. Ini adalah yang di merah ini, yang di tengah ya. Kemudian ada list yang masih dalam tahap penjajakan ya, atau possible negotiations. Jadi kita memang terus menggenjot upaya untuk melakukan berbagai macam kerjasama, karena kita nggak mau kalah nih dari negara-negara tetangga kita ya. Ini posisi kerjasama yang sudah dilakukan oleh negara-negara tetangga kita gitu ya. Yang terdekat misalkan Singapura itu udah sangat banyak sekali mereka punya FTA, kemudian Malaysia juga ya, dan Thailand gitu ya. Dan ini mungkin salah satu gambaran saja kepada Bapak Ibu sekalian tentang kenapa sih kita ingin mengejar lebih banyak lagi FTA gitu ya. Ini contohnya untuk kasus ekspor kelapa sawit ya. Ketika Malaysia dan Turki, kemudian Malaysia dan India itu melakukan kerjasama perdagangan, itu dampaknya adalah secara langsung ekspor kita ke dua negara tersebut menurun. Ya, sebaliknya ekspor Malaysia ke dua negara itu, Turki dan India, mengalami peningkatan. Ya, ini ada data-datanya gitu. Jadi kerjasama perdagangan adalah salah satunya adalah untuk tujuannya untuk meningkatkan ekspor, di samping hal-hal lain, misalkan akses kita juga terhadap bahan baku, katakanlah untuk impor juga bisa menjadi lebih murah, sehingga produksi kita bisa menjadi lebih efisien dan berdaya saing gitu ya. Kemudian juga ada berbagai macam kerjasama seperti Indonesia dengan Australia yang dalam kerangka CEPA itu kerjasamanya adalah lebih meningkat lagi beyond trade in goods gitu ya. Jadi mungkin sekarang sekalian lanjut aja ke Indonesia dengan Australia, konteks kerjasamanya. Sebenarnya kita sudah punya ya kerjasama dalam kerangka yang regional ya. Kita punya yang namanya ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area ANZ FTA gitu ya. Ini sudah dari 2014, tapi memang masih terbatas di dalam perdagangan barang dan jasa saja. Nah, kemudian secara bilateral Indonesia berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan melebarkan atau memperluas bentuk cakupan kerjasamanya di dalam kerangka CEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement ya, di mana bukan hanya barang dan jasa saja yang dikerjasamakan ya, termasuk juga di dalamnya adalah pengembangan kapasitas SDM ya, di mana misalkan perguruan tinggi dari Australia itu dimungkinkan untuk bisa dibuka di Indonesia gitu ya. Dengan begitu harapannya adalah Indonesia juga bisa meningkat kualitas SDM-nya. Kita salah satu yang mungkin jadi poin plus dari Australia adalah dunia pendidikannya ya. Kemudian tidak itu juga misalkan SDM Indonesia juga kalau mau meningkatkan kualitas di sana, misalkan mendapatkan pengalaman bekerja di sana, itu ada skema yang namanya working visa scheme ya, di mana kita bisa berlibur ya sambil bekerja selama 3 bulan kalau nggak salah. Tapi itu memang ada kuotanya ya. Kalau nggak salah kuotanya 5.000 orang gitu per tahun gitu ya. Kemudian juga ada kerjasama dalam bentuk investasi dan economic powerhouse ya. Jadi ini adalah beberapa item kerjasama yang
yang ada di dalam kerangka Indonesia CEPA ya, ada Panti Jompo, ada telekomunikasi, pariwisata dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, semangat untuk melakukan CEPA ini mungkin inline dengan tren dunia ya, di mana bukan hanya barang dan jasa yang bebas bergerak gitu ya, bebas dalam artian tanpa hambatan dalam bentuk kebijakan pemerintah yang menghambat arus perdagangan, tetapi juga manusianya itu juga bisa bebas bergerak gitu ya. Jadi ini kerjasama yang saya kira sangat baik ya untuk jangka panjang gitu. Nah, untuk barang sendiri ya yang dibebaskan tarif bea masuknya baik di Indonesia maupun di Australia itu lebih banyak cakupannya dibandingkan dengan yang ada di ANZ FTA gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau ekspor ataupun mau import produk dari Australia itu sekarang kita sudah lebih banyak lagi cakupan barang-barang yang dibebaskan dari hambatan perdagangan ya, trade barriers. Kemudian, nah ini kenapa mungkin Indonesia kerjasama dengan Australia gitu ya. Australia memang ya negara tetangga kita juga gitu ya. Terus kemudian bagi Australia sendiri Indonesia mungkin termasuk dalam prioritas diplomasinya mereka gitu ya. Dari sisi perdagangan tapi Indonesia masih kurang kontribusinya ke Australia ini dibandingkan dengan negara tetangga kita misalkan Vietnam atau Thailand dan Malaysia apalagi China gitu ya. Mereka udah di rata-rata berkontribusi besar ya. China itu bisa 25% share importnya Australia gitu ya. Vietnam, Thailand dan lain sebagainya itu sekitar 4%-an ya. Nah, bentuknya Indonesia, apa Kang Arif? Kang Arif, China bentuknya apa China udah 25% gitu? Import apa dia ke Australia? Indonesia, Enggak, Australia China. ini importnya Australia oleh China, Pak. Iya betul, China 25% itu apa barangnya? Ya, 25% barangnya apa bisa kita cek, Pak. Oke. Nanti ya kita Bukan akan yang cek ada di ya. Pedis Market aja ya. Oh, bukan. Ya, termasuk juga permesinan segala macam, Pak. Mereka import banyak ya. Australia itu banyaknya mesin gitu ya. Oh iya. Dan barang consumption goods juga mereka banyak import. Nanti kita akan lihat ya Oke. profilnya. Iya. Makasih. Baik, kasih. Kemudian ini potensi ekspor Indonesia ke Australia gitu ya. Teman-teman nanti kalau misalkan ada yang mau tertarik mau membahas mencari data lebih lanjut, saya bisa sharingkan data-datanya gitu ya. Termasuk juga mungkin Mas Guson ya punya data-data gitu, kita bisa saling sharing. Oke, kemudian nah ini tentang FTA Center. Ya, FTA Center ini tadi pilot projectnya Kementerian Perdagangan sudah ada dari tahun 2018 dan atas perintah langsung Bapak Presiden gitu. Jadi kami memberikan jasa sosialisasi tentang pemanfaatan FTA, utamanya adalah kepada para pelaku usaha kecil. Kemudian jasa konsultasi yang berbeda dengan fasilitas yang diberikan oleh kementerian yang lain atau oleh Kementerian Perdagangan sendiri pun juga mereka punya fasilitas pelatihan ekspor, tetapi itu biasanya insidental ya, hanya berupa kegiatan-kegiatan training yang ada jangka waktunya. Nah, kalau di FTA Center ini konsultasinya bisa dibilang hampir 24 jam kami memberikan konsultasi gitu ya. Malam-malam pun juga suka ada yang nanya-nanya, para pelaku usaha itu kan biasanya UKM gitu ya. UKM itu siangnya kerja sendiri gitu ya, malamnya mungkin baru ada waktu untuk konsultasi. Nah, mereka kadang-kadang juga ada yang suka ngirim WA malam-malam. Jadi teman-teman semua kalau mau konsultasi atau sanak saudaranya ada yang mau mulai ekspor, kita bisa memberikan konsultasi, macam-macam konsultasinya nanti ada di slide ini gitu ya. Ini konsultasinya macam-macam, ada pemanfaatan FTA untuk persiapan perusahaan dari A sampai Z, dari bikin NIB, bikin berbagai macam legalitas itu kita bantu dalam artian kita arahkan ke memberikan informasi, kemudian kita arahkan kepada pihak-pihak yang berwenang siapa saja. Kemudian riset dan pemilihan pasar juga kami bisa karena kami punya database-nya. Cek calon buyer. Nah, ini cek calon buyer juga kami karena FTA Center ini di bawah Kementerian Perdagangan dan di perwakilan Indonesia di seluruh negara di dunia itu punya atase perdagangan atau ITPC gitu ya, sehingga kalau teman-teman ada yang mau
minta tolong cekan calon buyer ya, misalkan legalitas usahanya ataukah kantornya ada atau enggak, bisnisnya bodong atau enggak, itu teman-teman bisa kontak kami, nanti kami akan kontak atas perdagangan yang ada di negara bersangkutan. Kemudian juga kita juga punya jasa advokasi, ini adalah kepada para pelaku usaha yang mengekspor ke negara yang di mana Indonesia sudah punya kerjasama, kemudian tapi menghadapi masalah, menghadapi kendala, misalkan tadi Pak Julius infokan ada yang kok masih dikenakan tarif gitu ya. Itu kami bisa bantu untuk kita bisa selesaikan masalahnya gitu ya. Jadi ini bentuk-bentuk pelayanan yang bisa diberikan oleh FTA Center. Nah, kemudian FTA Center sendiri berada di mana? Saat ini kita memang baru ada di lokasi yang terbatas, ada di Bandung, kemudian Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, dan Semarang, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ya karena sifatnya masih pilot project ya, baru terbentuk di lokasi-lokasi ini. Banyaknya adalah di Jawa gitu ya. Di Kalimantan sendiri memang belum ada. Nanti saya akan share bahan materi ini ke teman-teman panitia. Mungkin ada yang membutuhkan misalkan berbagai macam link ini trade agreement. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat secara lebih detail bentuk-bentuk apa saja yang dikerjasamakan, secara lebih detail lagi misalkan investasi apa saja yang terbuka gitu ya, atau peluang-peluang investasi apa saja untuk menarik partner dari Australia misalkan untuk datang ke Indonesia untuk melakukan buka katakanlah sekolah gitu ya kan, seperti sekolah kalau nggak salah itu syaratnya Australia maksimal 63% share-nya gitu ya, sehingga ya mau nggak mau harus gandeng lokal partner gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang berminat untuk partnering dengan Australia kemudian buka sekolah katakanlah di Indonesia misalkan gitu ya. Kemudian ini link yang biasa kami gunakan di FTA Center untuk melakukan market research. Jadi saya kira itu yang bisa disampaikan. Nanti Bapak Ibu sekalian kita lanjut di diskusi. Saya kembalikan ke moderator Pak Imam. Terima kasih. Selamat Kang Arif itu di Kementerian Perdagangan ya tugasnya? Saya di Unpad, Pak. Di Unpad. Dosen kan? Dosen kan? betul. Oh, iya. Gitu. Jadi di sip, Unpad, tapi mantap. Kementerian Perdagangan kerjasama dengan Unpad gitu ya. Oh iya. Center ini gitu. Enggak. Ya. Sip lah, mantap. Siap. Pak Arif? Ya. Jadi FTA ini sekarang ini bentuknya suatu apa jadi bentuknya? Seperti masih pilot project Pak ya, belum badan formal gitu ya. Masih pilot project di bawah Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Pak. Tapi bentuknya nanti di bawah Dirjen, jadi artinya ada dari pemerintah atau ini kerjasama dengan seperti Kamar Dagang yang ada Kadin gitu? Ini masih di bawah pemerintah, Pak. Jadi memang masih di bawah pemerintah, didanai oleh APBN. Oh ya, tadi saya lupa. Semua konsultasi di FTA Center tidak dipungut biaya, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kami sudah dibiayai oleh APBN. Jadi kalau Jakarta, kontak ke kantor Jakarta gitu? Iya, betul. Betul. Oke. Menarik, tadi Pak Arif sudah singgung loh. Itu juga tentang, kalau nggak salah slide tadi, tentang membantu untuk financing. Financing enggak Pak. Financing kita nggak bantu, tapi ya kita ada kerjasama juga dengan Exim Bank gitu Pak. Ya, jadi untuk yang sudah bankable nanti karena Exim Bank punya produk-produk yang mereka memang ditujukan untuk eksportir gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih bersaing ya dibandingkan dengan perbankan yang lain mungkin Pak ya gitu. Seperti contohnya mereka punya penugasan khusus untuk ekspor ke Afrika, Pak. Jadi eksportir yang ke Afrika itu memang diberikan rate khusus karena itu penugasan dari pemerintah, gitu. Kepada Exim Bank untuk membina eksportir yang ke negara non-traditional market. Tadi saya baca di slide-nya ada beberapa negosiasi yang sedang berjalan. Untuk negara lain, saya lihat ada untuk Uni Eropa ya. Ya, nah, itu kalau boleh tahu prosesnya sekarang sudah sampai mana dan ada estimasi nggak kapan kira-kira atau ada perkiraan nggak FTA-nya itu bisa diaplikasikan nggak?
antara Indonesia sama Uni Eropa? Negosiasinya kalau dengan Eropa, Indonesia European Union target conclusion by end of 2020. Jadi sekarang masih negosiasi dan target berakhir negosiasinya atau bisa conclude itu akhir 2020, tapi kayaknya mundur deh. 2021 mungkin ya. Nah dari situ baru proses untuk ratifikasi. Nah ratifikasinya yang bikin penting ini, Pak. Tapi udah ada Perpres kalau nggak salah, ratifikasinya itu harus diterima, ya proses ratifikasi harus diterima oleh DPR kalau sudah lebih dari 3 bulan. Jadi DPR hanya punya waktu 3 bulan untuk melakukan proses ratifikasi. Oh, itu statusnya FTA berarti? CEPA juga, Pak. Oh, CEPA. CEPA, ya. Oh, oke. Berarti kalau dia namanya sudah European Union, berarti semua negara anggota European Union pasti ikut? Pasti ikut. Ya. Oh, pasti ikut ratifikasi ya? Iya. Oh. Kalau bisa diusahakan lebih cepat, Pak Arief? Iya, lebih cepat lebih baik. Kayaknya yang lebih cepat CEPA deh. RCEP deh. Oh gitu ya? Kayaknya ya. Kalau gitu. Siap. Oke, kalau belum ada yang nanya lagi, saya boleh tanya Pak Arief? Ya. Oke, tadi disebutkan di slide ada FTA untuk jasa. Contohnya tadi salah satunya seperti panti jompo, pendidikan. Nah, itu kalau di bidang jasa seperti itu, seperti apa sih FTA-nya? Dalam artian hambatan-hambatan yang tadinya ada di sektor jasa itu dihilangkan untuk partner dari Australia katakanlah. Gitu. Jadi kita kan punya, misalkan kita Indonesia itu punya negative list of investment gitu ya, untuk beberapa sektor yang ada di negative list itu mungkin bisa dibuka ya, dalam artian tidak menjadi negatif untuk Australia gitu ya, jadi Australia bisa investasi di sana gitu. Oke, jadi misalnya tadi seperti disebutkan pendidikan, berarti sekolah atau kampus dari Australia bisa buka di Indonesia. Bisa buka di Indonesia. Nama mereka. Ya. Dengan nama mereka, dan tadi berapa? 60%? 63% kalau nggak salah, saya pernah baca tuh. Share-nya mereka. Jadi mereka boleh. Kita sisanya. Oke. Terus itu yang kemarin kalau nggak salah di berita bulan Februari ada Monash mau dibikin di Jakarta. Ya itu bagian dari itu. Oke. Ya, silakan Pak Susanto tadi mau bicara. Itu permintaan Indonesia atau Australia? 63%? Kesepakatannya apa? Itu yang tercantum di dokumen ininya Pak, dokumen dokumen kesepakatannya, negosiasinya, hasil negosiasinya segitu Pak. Jadi mereka 2/3, kita 1/3 gitu kurang lebih? Ya, boleh up to 63%. Tunggu, 63% itu ownership-nya, betul. Kita atau ownership Australia boleh sampai 63% di sini. Oke, istilahnya kalau misalnya mereka agree untuk 50-50 juga boleh gitu? Boleh. Oke. Maksimum 63 gitu. Iya. Yes. Sambil nunggu teman yang lain, saya curious Pak Arief. Sebenarnya slide saya beda sih, tapi saya tadi minta staff saya coba gali data yang ada ya. Saya nggak tahu data ini valid atau enggak. Per data terakhir juga. Coba kalau saya sebentar ya. Ini kalau fotonya mungkin Pak Arief bisa kasih ini nanti. Ini bener nggak fotonya ini? Coba saya share screen ini. Bisa kelihatan Pak? Bisa. Oke ya. Full screen ya. Tadi saya coba gali data. Memang saya kenalkan diri dulu teman-teman. Saya Susanto nih. Saya pertama kuliah di Commerce Economic Australia Wollongong tahun 83 sampai 84. 85 saya bekerja di Chase Manhattan Bank, JP Morgan, Bank Amerika di corporate. Kemudian tahun 90 saya salah satu pendiri Westpac Banking di Indonesia yang sekarang atau
sejak tahun 90-an itu dibeli menjadi ANZ Bank sekarang di Indonesia. Saya salah satu pendiri di Indonesia. Terus saya sempat di Bank Danamon selama 12 tahun sampai dibeli oleh Singapura. Tugas saya dulu untuk salah satunya untuk menyukseskan jual ke luar negeri, ke Temasek. Kemudian saya juga sempat jadi director di Bank UOB di Indonesia. Nah, hubungan saya dengan Australia ini dagang waktu saya di Westpac. Karena di Westpac saya di corporate banking yang berhubungan dengan bisnis, dan salah satu seperti tadi saya mau tanya ke Pak Arief, itu ada nggak hubungan? Jadi dulu Australia itu aktif di Indonesia dan dia bagian dari kedutaan dulu. Jadi kalau ada event-event yang berhubungan dan ada Australian Chambers of Commerce, Auschem kalau nggak salah namanya, Auschem, dulu cukup aktif gitu. Tapi kalau saya melihat foto ini Pak Arief, dan ini untuk tantangan untuk kita juga ya, kalau zaman tahun 80-an dulu saya ke Australia itu, maaf waktu itu mungkin belum banyak orang Asia juga di Australia ya, dan Indonesia itu mungkin negara yang lebih dikenal di Australia karena saking dekatnya gitu, cukup akrab gitu. Nah tapi kalau saya lihat data yang terakhir, saya lihat sini Indonesia itu ekspor Indonesia itu Australia kecil ya. Ke Australia itu kalau top 10 kita bilang pasti nggak masuk, dan Australia itu masih di others. Ternyata ekspor kita ke Australia itu cuma sekitar 1,29% dari total ekspor kita. Betul. Bear in mind, secara ekonomi dan secara geografi dia negara yang cukup dekat sama kita ya. Ya, betul. Dua negara besar lah. Mereka besar ekonominya dan kita besar penduduk dan potensialnya. Tapi perdagangan mereka nih, jadi kalau kita ngomong nih, ya kayak Amerika dengan Meksiko, Amerika dengan Kanada gitu. Tapi kita cuma kecil banget loh. Ya, betul Pak. 1,2% ini kalau nggak salah itu sekitar katakanlah 2,37 billion dollars. Jadi sekitar 30 triliun. Dan ekspor kita sebenarnya ke luar negeri kan ini Pak ya. Yang gede itu mineral, electronical, footwear, iron, kendaraan segala macam. Nah, nanti kita lihat ke Australia apa ya ini ya. Nah, Australia juga ekspor ke kita. Jadi kita import dari Australia katanya, kita import. Lagi-lagi yang kita import dari Australia dari hanya sebesar 0,25% dari total ekspor Australia ke kita. Jadi Australia kita juga masih kecil sekali datanya. Nah, Australia yang banyak mereka ekspor, pasti ini yang banyak mereka ekspor. Kalau kita lihat Australia sebagai negara yang sumber daya alamnya cukup kuat ya di situ. Kalau kita lihat ini aja sudah mineral, fuel oil, ores, gems, 3 ini aja sudah mencakup hampir 68%, sekitar ya 60-70%, hampir 70%. Meat malah kecil mereka, organic, chemical, pharmaceutical di sini. Saya rasa, saya nggak tahu sekarang ini kita rasanya 3 ini kita nggak banyak import dari Australia. Kalau kita lihat import, nah apa yang diimport oleh Australia dari kita? Australia import mineral dari kita, mineral fuels, including oils, breakdown-nya saya nggak ada. Tobacco, rokok Australia rupanya masih pembuatan Indonesia loh itu loh, tembakonya loh. Itu tembakonya 200, mendingan gede loh. Wood article 204, electrical, saya nggak ngerti nih machinery-nya apa nih, 157, pakaian termasuk kecil banget nih, 149, ya. Perhiasan stone metal, nah ini Pak Lo tadi nih, termasuk perhiasan mainnya. Footwear, sepatu dan sebagainya 137, rubbers
Rambers 88 di situ. Jadi yang banyak sedangkan kita paling banyak kita import ini adalah gandum, batubara, angkanya sebelum dapat nih. Live cattle, cows, raw sugar, iron and ore ada sebagian di situ. Jadi kalau saya lihat dari potensi kita itu sebenarnya dua negara, mereka gede secara ekonomi, ukurannya 2 kali lipat dari kita secara ekonomi, dan penduduk kita 10 kali lipat dari mereka gitu loh, secara konsumsi di situ. Dan hubungan kita nih kadang-kadang susahnya, dari dulu tuh orang selalu bilang hubungan Indonesia dengan Australia ini seperti apa istilahnya ya? Love and hate relationship dari dulu gitu, tergantung partainya juga gitu loh. Iya. Pengalaman saya nggak tahu kalau sekarang berubah. Kalau dulu, kalau yang memerintah tuh dari Labour, mereka lebih dekat ke Indonesia. Tapi kalau liberal, biasa lebih dekatnya ke Western country, ke Eropa. Dan akan mempengaruhi peraturan-peraturan, regulation, limitation, itu akan mempengaruhi di situ. Saya nggak tahu kalau kita bisa dapat pencerahan Pak Arif, jadi kedepannya itu apa yang kalau kita gali dengan mereka itu apa jadi yang kira-kira potensi dengan adanya FTA ini dan banyak pajak-pajak yang dihapuskan ini, apa yang potensi kita ekspor maupun import dari sana gitu? Ada research-nya nggak Pak Arif di situ? Saya izin share screen juga Pak ya. Ya tadi kalau yang tadi kan yang sudah saya sampaikan itu ekspor potensial ya, ekspor potensial Indonesia ke Australia Pak. Sebentar. Ya, jadi nah ini saya biasanya pakai ini, saya database yang lumayan komprehensif ya, dalam artian mereka bisa melihat potensi produk di satu market gitu ya. Tapi ingat Pak Arif, yes. Tadi Malaysia begitu adakan agreement dengan Turki, langsung naik kan gitu kan? Ya. Sekarang kita ada agreement dengan Australia ini. Apa yang bisa shifting ke sana tuh di situ? Itu lari kemana jadi gini? Saya belum dapat ininya sih Pak ya. Kalau yang dijadikan dokumen untuk mereka melakukan kan biasanya melakukan agreement ini pakai feasibility study Pak namanya Pak ya. Saya di situ tercantum sih Pak. Cuman itu tadi dokumen itu tidak tidak dibuka untuk umum sih Pak. Oh. Nggak dibuka untuk umum gitu. Termasuk saya pun juga nggak bisa mengakses ya. Gitu untuk feasibility study itu adanya di kementerian memang gitu. Anyway tapi kalau saya melihatnya ya di samping data-data ini gitu ya mungkin produk-produk consumption goods juga kita punya peluang di sana gitu ya, utamanya untuk kalau saya mikir sih ke pelaku usaha yang di kita yang produsen yang masih skalanya kecil gitu ya, nggak bisa masuk ke Eropa atau ke Amerika gitu ya karena mereka pasti kalau sekali minta itu banyak gitu ya. Nah, mungkin bisa masuk ke Australia dulu gitu, Pak. Ya, jadi belajar untuk ekspor dengan kuantitas yang tidak terlalu banyak gitu ya. Itu jadi tahapan pembelajarannya pelaku usaha yang ada di Indonesia sih, Pak. Itu mungkin yang kepikiran oleh saya gitu. Tapi Pak Arif, ya. Ini yang saya katakan, saya nggak tahu apakah dari kita, soalnya pengalaman saya kalau nunggu untuk gerakan dari pemerintah ini kan birokrasi dan terlalu slow ya. Dan malah Australia itu sering mengadakan exhibition gitu loh. Ngundang pengusaha sana, pengusaha sini, saya nggak tahu masih aktif apa enggak. Bahkan kantor saya ini, walaupun kita cuma kerjasama dengan Australian Institute of Management, itu waktu peluncurannya sampai dari duta besarnya dari Australia itu datang gitu. Mereka mau menggiatkan turun gitu. Ya. Tapi ngapa nggak jalan-jalan gitu ya? Jadi apakah saya kata tadi kalau nggak salah kan dibilang Australia dari Pak siapa ya kemarin ada jasa Australia kan masih ada kan Pak ya? Pak Junius. Ya masih ada di Kuningan ya katanya kemarin Pak Junius.
di Kuningan di ini ya. Ya. Nah, dalam hal ini apakah Departemen Perdagangan itu juga bekerja sama dengan Austrade untuk supaya bisa memberikan katakanlah fasilitasi, stimulasi untuk pedagang ini? Ada gitu-gitu nggak? Kerjasama gitu ada nggak? Saya belum mendengar tuh Pak, ada kerjasamanya. Kalau yang khusus untuk ekspor memang mungkin adanya di PEN gitu ya. Tapi karena ini kita baru PEN itu maksudnya Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Pak. Ada di Dirjen PEN. Ya karena kita mungkin baru lagi masih pandemi gitu ya, dan kemarin itu baru berlaku tanggal 5 Juli. Saya belum mendengar ada inisiasi ke sana sih Pak. Gitu untuk ininya. Cuman ini tadi Bapak nanya tentang produk yang potensial untuk Indonesia gitu ya ke sana. Ini ada Pak data-datanya Pak. Top 50 produk gitu. Ini berdasarkan kode AS, sudah langsung kode AS-nya Pak. Ini kalau kita ngelihat ini di mana Pak? Ada datanya di mana? Ada di ini Pak, websitenya exportpotential.intrasen.org. Dari Departemen Perdagangan Pak? Enggak, ini punya World Bank Pak. Oh, World Bank. Iya, punya World Bank. Jadi dia menghitung demand, jadi mempertimbangkan demand dan supply untuk menghitung ekspor potensial ini, Pak. Oke. Jadi saya sampaikan linknya di chat juga deh ya, teman-teman. Link tadi untuk market research. Ini Bapak Ibu bisa register, kemudian akses saja. Yuk. Kalau untuk info jasa, apakah ada juga? Jasa ada Pak. Jasa adanya di sini sih, di ini nih. Udah saya posting juga di trade agreement itu Pak, ada Pak. Ya, kalau di Indonesia websitenya yaitu tadi bikinan pemerintah, bahasanya sangat birokratis gitu ya, sangat bahasa perundingan sekali gitu ya. Kalau bahasanya yang agak bisa kita cerna sih yang dari BFET justru, dari pemerintah Australia. Oke. Kalau dari pemerintahan bahasanya ya yang adanya di itu Dirjen Perdagangan Internasional Kemendak itu bahasanya sangat bahasa perundingan sih. Ya. Oke, silahkan lanjut Pak Susanto. Jadi saya sih concern sekarang ini dengan adanya FTA ini dan saya lihat pajak-pajak dihapus, dan apakah membuka peluang yang tadinya Australia mungkin dengan negara Vietnam, negara Cina, negara Thailand segala macam bisa nggak pindah ke kita sebagian? Karena dari tadi saya lihat itu kayaknya lebih fokus ke barang-barang mungkin yang sifatnya raw material atau industrial, dengan kata lain untuk perusahaan-perusahaan skala lebih besar gitu. Padahal untuk skala menengah ke bawah ini mestinya ada di luar education tadi ya Mas ya, di ini. Dan kalau saya dari segi pembiayaan, kalau kita bicara ini baru diluncurkan pemerintah yang namanya Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor, dan itu saya nggak tahu Mas Arief sudah dapat ininya belum ya, update terakhirnya, tapi saya tahu mereka baru meluncurkan juga itu, dan apa skema pembiayaannya saya juga belum jelas. Katanya bekerja sama dengan bank. Tapi untuk teman-teman yang memang berencana untuk melakukan ekspor impor, secara banking itu apa? Oh, saya bicara dulu. Jadi kalau kita sudah lintas negara ini berhubungan dengan international trade finance, trade internasional. Dan itu ada aturan-aturan lain yang harus kita ikuti, setiap negara berbeda-beda. Nah, saya melihatnya dari sini, dari segi banknya, apa yang teman-teman perlu perhatikan nanti seandainya melakukan itu. Saya share screen di sini. Di sini, teman-teman, saya perlu kasih pesan untuk teman-teman, jika nanti ada teman-teman di sini yang mau melakukan ekspor impor, jangan lupa ya dasar hukum kita kalau terjadi baik perselisihan atau terjadi apa istilahnya salah interpretasi dan segala macam, untuk mencegah itu
ini perkuat ya yang namanya sales contract ya. Jadi sebelum kita melakukan ekspor impor itu, ini jangan nganggep ini loh, jangan nganggep, dan ini saya punya pengalaman yang macam-macam di masa lalu. Kadang-kadang kita pikir ini gampang, kita bisa nego belakangan. Jangan pernah berasumsi itu. Lebih bagus dari depannya hitam putih jelas di situ. Jadi sales contract itu jangan lupa, kalau mau tahu apa konten sales contract nanti saya bisa berikan. Ya, sales contract itu tapi dibikin di muka, ya, dan itu nanti diatur. Nah, ada kita bicara tentang pengiriman. Nah, pengiriman darat, laut, udara itu aturannya agak berbeda-beda. Ya, tergantung barangnya di situ. Dan mekanisme pembayaran. Jadi kalau ini mengirim barang, ini penerima pembayaran. 3 step intinya. Pemesanan barang, kontrak jual beli, moda pengiriman, baik bagaimana cara mengirimnya, kapan, jumlah, dan sebagainya, dan bagaimana mekanisme pembayarannya. Nah, jadi kalau kita bicara, kalau kita sudah cross border, pasti dari kita ada unsur yang dari pabrik atau dari supplier, apakah kita pembeli, ya itu harus dikirim ke freight forwardernya, ya dan itu harus ada dokumen. Nah, ini yang saya nggak tahu nih apakah ini sudah dipermudah sekarang. Kadang-kadang custom ini kita ekspor tapi ini agak repot di custom ini. Dan baru barang kita bisa dikirim baik lewat darat, laut atau udara di situ. Nah, sampai di pelabuhan pun ada di sini pelabuhan importir. Nah, di sini ada regulation lagi yang harus dipatuhi. Jadi ada izin ekspor, ada izin import. Nah, ini berlaku. Kalau kita import, apakah kita punya izin import tersebut? Dan saya nggak tahu apakah ini sekarang sudah diperlonggar untuk ekspor atau import ini, ya. Dan kemudian ada unsur lagi transportasi, freight forwarder sampai barang itu sampai di tujuan, Nah, dalam hal ini dari segi pembiayaan bank itu bisa berfungsi dua, baik untuk kita sebagai katakanlah eksportir, kita yang ekspor ke Australia, atau kita sebagai importir di sini. Nah, bank memfasilitasi di sini dalam hal melakukan transaksi pembayarannya. Jadi kalau teman-teman nanti ngirim barang ke Australia misalnya, ada macam-macam istilah ya. Istilahnya tuh secara internasional dibilang tuh Incoterms, International Commercial Terms. Itu yang dipakai sekarang, yang dikeluarkan tahun 2010. Itu diatur oleh Uniform Custom Practice 600. Itu pusatnya di dunia, Kadin dunia lah yang ngaturnya. Nah, kalau kita ngirim atau kita impor barang, yang mana kita mau pakai? Ini teman-teman mesti jelas nih. Ya, tentang biaya, tentang asuransi, tentang transportasi ke pelabuhan atau dari pelabuhan, ini teman-teman harus tahu tentang ini, Incoterms ini. Dan di Indonesia, kadang-kadang di Indonesia orang cuma bilang FOB. Padahal FOB itu bukan untuk import barang biasa. FOB ini lebih untuk kapal curah sebenarnya. Dan kalau kita melakukan ekspor atau import, ada 5 metode pembayaran yang umum dipakai. Ya, syukur kalau pembeli di Australia percaya kita dapat duit di muka. Bukan nggak ada di muka. Mungkin Pak Kevin nanti tahun siapa Pak Kevin? Kalau selama ini Anda import dari Australia gimana ya Pak Kevin ya? Oh iya, boleh. Nanti saya akan share sedikit. Ini open account, kirim barang, barang sudah diterima baru dibayar gitu. Ya, jadi itu open account. Setelah barang dikirim, bukan diterima. Setelah barang dikirim eksportir itu dibayar. Consignment artinya apa? Mirip dengan kita nitip, konsinyasi. Kalau kita kirim ke Australia, kalau dia jual baru dia bayar kita. Kalau nggak dijual, resikonya dibalikin barang kita. Nah, kalau collection draft ini dokumen. Begitu kita kirim barang, kita ada dokumen pengapalan, ya itu kita bisa datang ke bank. Dan itu bank yang akan melakukan pembayaran, tapi bank tidak memberikan garansi. Sedangkan yang terakhir paling bagus, kalau teman-teman belum kenal dengan importir di Australia, ya itu yang paling aman memakai bank garansi yang namanya letter of credit. Jadi letter of credit kalau barang kita kirim sesuai dengan syarat dan kondisi daripada pesanan barang, dan pesanan barang tersebut
dikeluarkan oleh bank. Dikeluarkan oleh bank kepada kita kalau kita yang ekspor. Nah, itu namanya letter of credit. Asal kita kirim sesuai, dokumen sesuai, 100% pasti dibayar. Nah, ini kalau belum kenal mungkin lebih ini yang sering dipakai. Ini macam-macam LC, nggak usah saya bahas di sini. Mungkin untuk teman-teman yang perlu nanti ini. Tapi dari segi bank itu bisa biayain importir atau eksportir. Saya bicara eksportir dulu di sini. Jadi kalau kita misalnya mau ngekspor, katakanlah furniture ke Australia. Nah, bank bisa memberikan kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja istilahnya untuk kita, baik untuk kita olah dari bahan baku jadi barang jadi, atau kita beli barang jadinya, kita repackaging, rebranding untuk kita ekspor. Nah, jadi bank memberikan situ, dan tentunya bank akan mensyaratkan bahwa nanti pembayaran masuk dari Australia harus datang ke bank ini, dan dia akan langsung memotong pembayarannya dari hasil ekspor tersebut. Nah, itu pre-export financing. Kalau barang sudah kita ekspor tetap dengan modal sendiri, sedangkan kita butuh dana sekarang untuk entah beli barang yang lain, kita bisa datang ke bank juga untuk minta uangnya sekarang. Mungkin katakanlah kita akan dapat pembayaran 1, 2, 3 bulan lagi, dan bank bisa memberikan dananya sekarang. Nah, itu istilahnya post export. Setelah kita kirim barang, kita dapat pembiayaan. Kalau tadi pre-export, sebelum kita mengirim barang kita dapat pembayaran. Kalau ini setelah kita mengirim barang. Nah, ingat ya, jadi pembelian barang dari luar negeri, ada yang dibayar begitu kita kirim dokumen, kita dibayar, itu namanya side ya. Tapi teman-teman nggak usah ingat istilah ini. Pokoknya begitu gua kasih dokumen ke bank, gua dibayar. Nah, itu side. Sedangkan ada kalanya kita kasih dokumen, nanti dibilang 3 bulan lagi baru dibayar. Jadi kita kasih utang ke pembelinya. Nah, itu users. Itu dari segi eksportir. Nah, importir, kalau kita importir, itu kita juga bisa minta kredit modal kerja ke bank. Misalnya, katakanlah, kita dapat pemesanan untuk import garam dari Australia, mungkin 100 ton, ya katakanlah 10 miliar, misalnya gitu, 10 miliar. Itu kita bisa datang ke bank berdasarkan PO, ya, bahwa ini loh, saya dapat pesanan barang 10 miliar, saya harus import dari Australia. Nanti waktu barang itu datang, bank tolong nombokin dulu bayar. Nah, bank nombokin, baru kita bisa ngambil barangnya dari pelabuhan. Kemudian barang itu kita jual, atau kita kirim ke pembeli, bukan kita jual, kita kirim ke pembeli. Dan setelah kita dapat bayaran, kita lunasin bank di situ. Nah, atau post import financing di situ. Jadi pre-import sebelum barang itu kita beli, post import setelah barang itu datang. Setelah barang itu datang ke kita. Nah, setelah barang itu datang, terutama ini jika barang itu butuh waktu untuk menjadi uang, kita bisa istilahnya, kita punya barang di gudang, tadi saya katakan 10 miliar, kita bilang, "Bang, tolong biayain 10 miliar ini ya. Nanti setelah saya jual, bank baru saya bayar." Jadi pertama, sebelum kita pesan barang, kita bisa dapat pembiayaan. Kedua, setelah barang datang, kita juga bisa dapat pembiayaan. Itu inti utamanya fungsi bank. Di samping fungsi bank yang lain, membantu kita. Jadi kalau kita melakukan ekspor import lewat LC, letter of credit, itu bank membantu mengecek apakah dokumen-dokumen yang diserahkan sudah sesuai dengan pesanan. Jadi intinya, kalau kita import barang, eksportir dari Australia masukkan ke bank di Australia, dia cek, kemudian eksporter bank di Australia kirim ke bank di Jakarta, dicek sekali lagi, kalau itu sesuai langsung bayar. Jadi bank merupakan pihak yang independen di tengah dari dua negara untuk melakukan pengecekan dokumen, dan di selain mengecek dokumen, ia melakukan pembiayaan tadi. Nah, ini pemerintah tadi saya katakan, saya baru melihat minggu lalu sebenarnya, pemerintah meluncurkan lembaga pembiayaan ekspor impor, namanya LP Exim kalau nggak salah di situ. Tapi saya belum tahu
bank mana yang kerjasama belum jelas di sini. Mungkin Pak Kevin boleh sharing Pak Kevin tentang pengalaman sama kalau Pak Kevin import, kalau Pak Lolo itu ekspor ke sana dia. Gimana Pak Kevin? Selama ini pengalaman Anda gimana? Oke, by the way, nama saya Kelvin Kurniawan. Saya alumni tahun 85, jadi 2 tahun setelah Pak Susanto. Jadi memang saya impor itu dari tahun 2003 kayaknya, seingat saya. Dari pertama dulu masih di Hero kan sudah impor dan Pak Kevin tahun. Oh ya, waktu saya kerja di Hero itu saya bagian impor memang, bagian produk-produk impor. Itu tahun berapa Pak Kevin impor? Itu tahun 96 ya. 96 sudah impor kan? Sudah impor kalau Hero memang impor terus. Jadi kita memang jadi saya salah satu in charge untuk buyer untuk impor. Oke, basically gini, kalau Australia itu menurut saya negara yang cukup gampang percaya sama orang ya. Jadi buat kita tuh nggak terlalu susah. Kalau seperti kita baru mau impor aja, mereka menawarkan istilahnya kita disuruh isi form lah. Setelah isi form, terus mereka akan masukin ada seperti asuransi gitu. Nanti mereka akan review. Nah, setelah review kalau kita di-approve, approve-nya berapa? 100.000, 1 juta, 500.000. Nah, itu ada plafonnya. Artinya selama 500.000 itu mereka nggak pusing, kita beli aja terus. Dan mereka kirim-kirim aja gitu. Nah, tapi kalau lebih dari itu, dia akan stop. Oke, sorry nih Kelvin, plafonnya sudah habis nih. Setelah ini boleh beli, bukan nggak boleh beli, tapi bayarnya cash gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya nggak tahu kenapa kok di kita nggak ada ya, atau di negara lain saya rasa nggak ada itu yang asuransi seperti itu. Saya nggak tahu apakah ada ya, karena saya memang 90% produk saya memang dari Australia. Jadi mereka seperti itu, kita dapat kredit, ada untungnya ada tidak untungnya juga sih sebenarnya. Kalau kredit dengan dolar itu, kadang-kadang kita bayar telat itu kita malah rugi. Lebih baik bayar sekarang, kayak sekarang lagi turun nih dolar, saya biasanya saya bayar dulu deh gitu. Nah, jadi supaya kita dapat rate yang bagus sih. Gara-gara kurs. Gara-gara kurs, betul. Oh, tapi jangan takut, bank bisa memberikan fasilitas hedging loh Pak Kevin. Ya, bisa, tapi kena fee ya. Transikan ke bank loh kurs teman-teman. Terus Pak Kevin. Ya, terus kita memang tapi dapat kena fee juga, bank juga biasanya rate-nya nggak begitu bagus daripada ini. Jadi ya memang kita mau nggak mau kita harus hedging sendiri untung-untungan gitu. Jadi memang ada unsur untung-untungan di sana. Oke, jadi saya rasa kalau untuk Australia, pengalaman saya tuh mereka tidak terlalu sulit untuk memberikan istilahnya hutang ya kepada kita gitu. Jadi untuk itu mereka biasanya bayar, biasanya kebanyakan 30 hari atau 30 hari end of the month. Jadi kalau kita belinya kapanpun, tambah 30 hari, bayarnya akhir bulan gitu. Pakai LC Pak Kevin? Enggak, itu jadi saya selama ini nggak pernah pakai LC, jadi kita bayar transfer open account ya. Nah, karena mereka ada asuransinya. Jadi mereka nggak takut kita lari karena mereka ada asuransi. Pemerintah mereka yang nanggung gitu? Saya nggak tahu, saya rasa itu private ya. Jadi mereka bayar premium gitu ke asuransi, tapi mereka aman gitu. Jadi company-company yang besar, saya kan dealnya memang dengan ya Unilever Australia, dengan Legos ya Simplot Australia. Perusahaan-perusahaan besar mereka seperti itu mereka ada asuransinya gitu. Jadi mudah buat mereka untuk ya udah kasihlah satu kontainer kan produk-produk kita ini kira-kira 40-50 ribu lah satu kontainer 20 feet gitu. Mereka ya nggak masalah gitu. Jadi kalau menurut saya kalau untuk kredit itu malah nggak masalah gitu ya. Jadi pembayaran dilakukan setelah Anda terima barang Pak Kevin? Setelah ya, jadi dia biasanya invoice itu kurang lebih seminggu atau 2 minggu sebelum pengapalan, sebelum dikirim, itu mereka sudah invoice. Biasanya mereka memberikan 30 hari, paling lama 45 hari, itu yang pengalaman saya, ada yang mungkin ada yang lebih.
itu 30 hari itu dia hitungnya tambah 30 hari dari invoice, tapi bayarnya maksimum sampai end of the month. Jadi istilahnya kalau kita belinya tanggal 1, kita dapatnya 2 bulan. Oh. Karena 1 tambah 30, bayarnya 30 gitu, tanggal 30. Jadi keuntungan di situnya gitu. Mereka sih oke, biasanya mereka nggak terlalu. Bahkan kalau telat-telat dikit juga mereka nggak pernah uber-uber gitu ya. Ini udah telat gitu. Mereka, kalau menurut saya mereka sangat ini sih. Kevin, share ke kita barang-barang apa aja Anda import dan izin-izin import apa aja yang perlu? Oke, saya kebetulan bergerak di bidang makanan. Jadi kayak Legos, pasta sauce, terus snack-snack kayak sisis gitu ya. Nah itu makanan, yang sulitnya itu di Indonesianya, itu harus ada izin BPOM. Nah izin BPOM, tapi sekarang sudah jauh-jauh sekali lebih mudah karena online. Kalau dulu kita harus datang ke sana, ambil nomor, jadi sulit sekali. Tapi kalau sekarang sudah online, jadi udah lebih gampang. Tapi karena online, jadi strict sekali. Menurut saya kalau barang impor yang ada di Indonesia itu sangat-sangat aman karena wah luar biasa mereka ininya screeningnya luar biasa dari BPOM itu. Nah, jadi itu izin yang paling sulit. Biasanya kalau produk makanan itu paling cepat saya pernah urusin 3 bulan kurang lebih dari kita masukin produk itu kepada satu item, ya. 3 bulan baru dapat izinnya? Kurang lebih 3 bulan. Bahkan ada yang sampai 2 tahun. Saya masih nunggu gitu. Itu sebetulnya tergantung dari prinsipal juga, dari manufacturer. Biasanya manufacturer itu mau kasih apa enggak, karena yang diminta itu luar biasa datanya. Sampai kepada ingredients, terus juga resep-resepnya, cara masaknya, segala macam. Nah itu mereka biasanya keberatan di situ. Ya, tapi saya bilang mereka, kalaupun beda dengan aslinya, siapa yang tahu ya, kan mereka yang tahu gitu. Dia takutnya misalnya, katakan pasta sauce kita ambil, terus kita berikan kepada Indofood gitu, mereka buka pabrik di sini. Nah, jadi seperti itu. Memang permintaannya itu banyak sekali. Tapi kalau kita ready semuanya, menurut saya 3 bulan tuh selesai, bisa jadi. Oke, itu yang paling sulit menurut saya untuk perizinannya. Selebih itu, kalau sekarang juga semua sudah online, bea cukai segala macam itu sudah link semuanya. Jadi kita begitu mau impor kita ada izin kepada BPOM lagi, namanya SKI ya, surat keterangan impor itu. Kita masukkan, setelah ready dia langsung link. Jadi barang kita itu kita sudah bayar tax segala macam, nanti istilahnya SPPB ya. Nanti begitu dia izin, begitu sudah beres, paling ya setengah jam lah itu langsung keluar barangnya gitu, langsung udah oke. Kalau sekarang ya ini luar biasa sekali. Kalau dulu 1 minggu itu udah cepat. Kalau kira-kira berapa tahun yang lalu ya sebelum Jokowi itu kurang lebih 1 minggu lah, kalau itu cepat kalau 1 minggu. Kalau sekarang tuh kita bicara jam. Wow. Ya sekarang begitu masuk langsung setengah jam selesai. Tergantung kitanya siap apa nggak ambil. Tapi sekarang resikonya kalau misalnya kita nggak ngambil pada waktunya, 3 hari itu didenda. Jadi ada resikonya juga. Kalau dulu 3 minggu, 4 minggu masih nggak apa-apa lah gitu. Kalau sekarang mesti langsung ambil. Pengapalan dari sana berapa lama Pak? Perjalanan kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari lah sekarang. Itu laut? Laut ya? Laut ya. Saya pakai laut semua. Kalau kapal ya, pesawat ya otomatis tiap hari ada waktu itu ya. Jadi Garuda atau Qantas. Gitu. Nah, yang saya bilang Pak Kevin, kalau misalnya dengan ada FTA ini, kan kalau kita masuk ke toko, Lotte kayak malah disebelahkan terus ini Grand Laki, malah aneh-aneh kan, chips dari Jerman diimpor, makanan dari Italia diimpor, padahal di Australia ada semua makanan gitu-gitu loh. Iya. Di situ. Kalau ini sih kayaknya ini sentimen ya, bukan sentimen, istilahnya fanatik. Kalau misalnya kayak di Bali ya, saya menjual sisis itu kan seperti Doritos. Ya. Doritos itu 7.000 di sini, di Jakarta atau di Indonesia, itu buatan lokal udah.
sisis itu harganya 70.000 di sana. Mereka beli karena sisis itu Australia gitu loh. Jadi mereka beli karena fanatik, oh ini barang bagus gitu. Jadi tergantung itu. Orang Inggris pun begitu. Kita punya Heinz, saya impor dulu barang Heinz biasanya ya Heinz kalengan itu. Orang Inggris nggak mau beli. Jadi Hero suruh saya impor dari Inggris untuk barang yang sama Heinz, tapi harganya 2 kali lipat karena pakai pound juga belinya nggak bisa langsung pabrik, kita belinya dari wholesaler. Tapi tetap mereka, jadi memang sudah ada community-nya orang Inggris itu, mereka harus beli Heinz yang dari Inggris, dia nggak mau Heinz dari Australia, seperti itu. Jadi saya rasa itu agak lucu memang. Tapi itu sangat niche market ya, produk-produk seperti itu niche market sekali. Kita nggak bisa bilang volume kontaineran itu agak sulit ya. Kayak gitu-gitu. Dan sekarang salah satu kan sebenarnya yang ditonjolkan Australia itu health product kan multivitamins and suplemen Pak Gerrit. Ya, ya. Di situ. Nah itu challenge-nya ada lagi. Kalau vitamin itu ya BPOM lagi gitu. Kena lagi? Ya, BPOM itu kalau suplemen lebih lama lagi. Karena ya memang kan mesti testingnya segala macam. Nah sulitnya kita harus tes di Indonesia gitu loh. Jadi nggak bisa, bukan nggak harus Indonesia. Jarang sekali lab yang diakui oleh Indonesia itu. Jadi kecuali ini sangat internasionalnya labnya, itu bisa langsung kita pakai gitu. Oh ini hasil tes labnya gitu. Tapi diambil aslinya gitu. Nah, biasanya pabrik keberatan. Oh, lo kok diambil aslinya? Saya kasih kopi aja. Dia nggak bisa. Harus asli gitu. Nah, jadi seperti itu. Sekali kita minta izin barang tersebut, selamanya boleh impor? Berlaku 5 tahun untuk makanan, 3 tahun untuk kosmetik. Barang-barang kosmetik seperti sabun segala macam itu 3 tahun. Nah, setelah itu harus tapi renew gampang. Kalau dulu renew kita seperti awal lagi semuanya. Tapi kalau sekarang enggak, selama 6 bulan sebelum expired, kita bilang kita mau renew, kita cuma bayar aja. Itu per item, katakanlah makanan, kalau kita mau import, habis duitnya berapa tuh untuk izin BPOM untuk kurang lebih Pak? Tergantung kategori, kalau yang paling mahal susu ya. Setahu saya susu itu 3 juta ya, satu itemnya. Kalau barang-barang biasa itu 500.000. Kayak permen gitu, 500.000 gitu. 500.000 ya per item. Jadi kalau makanan lucu, dia per packaging dan rasa. Misalnya kita ada rasa stroberi, packagingnya botol, 300 gram katakan. Terus ada lagi stroberi, tapi bukan botol, pakai pouch misalnya. Itu satu lagi izinnya, karena packagingnya beda, gitu. Nah, kalau gram nggak apa-apa. Kalau misalnya botol 300 gram, 500 gram, 100 gram, itu satu nomornya. Dia jadi nggak perlu berapa. Tapi packaging beda, langsung harus bikin lagi. Tapi make sense sebetulnya, karena kalau packagingnya beda, ada kemungkinan chemicalnya beda, dan lain-lain gitu. Jadi make sense lah kalau BPOM itu begitu. Sekarang Pak Kevin masih aktif terus import sampai hari ini? Masih import terus ya. Cuman memang Australia ada. Kenapa? Dampak FTA pajaknya dibebaskan ini sudah? Oh iya, tadi kata Pak Arief tahun 2014 ya, kalau nggak salah itu ANZ itu berlaku. Saya malah udah lupa berapa lama itu. Saya seingat saya nggak pernah bayar tax gitu. Tapi ternyata benar, sebelumnya kita bayar, tapi memang kecil kalau untuk makanan nggak begitu besar ya 5%, 10% gitu. Tapi setelah itu beda sekali memang. Setelah tahun itu 2014 itu sampai sekarang. Jadi kalau untuk saya peraturan baru ini tidak berlaku buat saya karena dari dulu dari 2014 itu sudah enjoy itu custom free-nya. Oh mirip jadi FTA Pak Arief. Jadi mirip dengan yang dulu Pak Arief. Hanya kategorinya kayaknya. Hanya kategorinya Pak, kode ya. HS-nya Pak. Iya, kode HS-nya aja. Oh oke. Saya pikir apa ini sesuatu yang baru gitu ya di ini ya. Pak Kevin ada ekspor ke sana juga, ada ngirim nggak ke sana? Dulu ada, tapi agak sulit ya karena yang saya ekspor itu kebetulan makanan juga. Jadi minuman air kelapa.
air kelapa itu saya yang di packaging, yang di package ke sana. Wah, itu pemainnya banyak sekali dari sana. Itu dari Thailand terutama yang banyak sekali. Jadi saingannya terlalu berat. Walaupun dari itu banyak bantu ya dari Kamar Dagang itu bantu kita untuk marketing dan lain-lain, tapi tetap aja sulit ya. Kalau ke Australia itu marketnya terlalu kecil. Tapi memang lebih mudah. Kalau untuk ekspor, pengalaman saya dulu itu nggak ada BPOM-nya istilahnya. Jadi cuma tempel aja imported by siapa, udah cukup gitu. Nggak perlu, ya otomatis di sininya harus ada izin BPOM-nya ya. Kalau udah ada izin BPOM lokal, di sana diakui gitu istilahnya. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Terima kasih Pak Susanto. Kita lanjut dulu ke Pak Guson dan Pak Adit ya. Nanti kita buka diskusinya. Oke, silahkan Pak Guson, Pak Adit. Baik, Mas Imam, terima kasih. Selamat malam semuanya. Bahan yang mau saya sampaikan mungkin agak berbeda dengan dua narasumber sebelumnya, Mas Arief dan Pak Susanto. Jadi kalau saya di sini kebetulan hadir dengan Mas Adit nih, Mas Adit ini bukan alumni dari Wollongong, tetapi dari University of Sydney, Australia juga, masih satu rumpun. Kalau kita di selatan, kalau dia di atas kan. Kalau kita naik gunung ya, istilahnya kalau dari Sydney berarti kita naik gunung ya. Kalau lebih tepatnya kalau kita di kampung, dia di kota. Tapi kampung yang menyenangkan ya. Iya, betul. Justru malah gini mungkin ya. Kalau do and go atau mungkin dungo ya. Dungo itu kalau bahasa Jawanya kan doa ya. Mungkin kalau bahasa kita spelling biasa kan do and go gitu. Jadi kalau usaha tanpa doa juga agak kering kan. Tapi kalau hanya berdoa tanpa usaha juga agak lucu tuh, ya kan? Tapi intinya begini, kalau kami mungkin agak punya perspektif yang berbeda nih. Sebenarnya saya tuh 2005 ya lulus dari University of Wollongong, ngambil major di Master of Internet Technology. Jadi pertimbangan saya mengambil master itu sebenarnya karena saya masuk ke S1 di UGM itu melihat tahun 95 itu .com itu booming sekali kan. .com itu booming. Dan saya mungkin punya visi lah, kayaknya bakal long tail-nya bakal lama nih gitu. Bakal lama surutnya. Dan kejadian lah hampir 15 tahun bukannya malah surut tapi justru malah kenceng gitu. .com, apalagi ditambah dengan teknologi mobile yang bahkan setiap orang sekalian punya perangkat mobile, bahkan setiap orang bisa punya 2 atau lebih kan, dan semuanya terhubung ke internet dan kita bisa beraktivitas melalui aplikasi yang beragam gitu. Nah, momentumnya sebenarnya do and go ini kalau lahir kami baru lahir. Officially tanggal berapa Mas Adit? Mungkin Juli lah ya. Juli ya kira-kira. Juli kemarin. Tapi inisiasinya sebenarnya sudah dari awal tahun 2020. Jadi sebenarnya Mas Adit dengan rekan kami sebenarnya co-founder yang satu lagi Mbak Wina, cuman Mbak Wina sudah punya kesibukan yang lain. Jadi tinggal kami berdua meneruskan tongkat estafet ini. Jadi sebenarnya melihat ada potensi sebenarnya. Potensinya adalah gini. Indonesia itu kan secara geografis terbentang dari barat sampai timur dan punya begitu banyak produk. Tetapi produk itu dalam tanda petik mungkin tidak dikemas secara pas gitu untuk bisa dilempar ke pasar global. Jadi kalau mungkin analoginya adalah kalau pasar global itu seperti samudra yang sangat hektik, yang sangat deras arusnya, kita ibaratnya dari sungai kecil itu mau masuk ke arus yang besar itu agak kaget-kaget gitu. Nah, jadi mulai terumuskan sebenarnya beberapa pertanyaan kunci. Akhirnya kita udah deh fokus dulu, coba bagaimana kalau produk-produk yang di-generate oleh teman-teman di UMKM, terutama yang di mikro dan menengah, ini bisa terfasilitasi, paling tidak terekspos gitu di pasar global, di arus yang potensi seller dan buyernya sangat banyak gitu kan. Terus
ya udah akhirnya kita coba merumuskan beberapa pertanyaan yang coba kita buat solusinya, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin saya mau share sedikit lah. Kayak teman-teman UMKM ini ada beberapa produk yang cukup punya potensi untuk bisa dilepas ke pasar global. Akan tetapi mungkin mereka pertama informasi yang mereka serap gitu itu mungkin terbatas. Jadi bagaimana kalau kita mungkin mengambil celah gitu atau solusi bagaimana kita bisa memprovide informasi atau kita bisa mengolah informasi menjadi insight gitu. Informasinya yang kita gather, kita consolidate dari marketplace sebenarnya. Jadi kalau tadi mungkin Pak Oni dan Mas Arief tadi di awal mungkin lebih kepada proses ekspor dan import yang dalam skala non marketplace lah. Nah, kalau kami di sini mungkin mengambil segmen yang mungkin lebih sempit gitu. Jadi lewat marketplace. Jadi data-data atau informasi yang ada di marketplace itu kami himpun, terus kami olah, terus kami coba tuangkan menjadi insight kepada teman-teman di UMKM gitu, agar paling tidak seperti ini misalkan mereka tahu kapan bisa melepas produk pertama, lalu yang kedua kira-kira ke negara mana yang paling pas untuk dilepas produk tersebut. Jadi ada beberapa item yang dengan bantuan kalau di sini insight ini dengan harapan teman-teman di UMKM bisa terbantu. Jadi motivasi awalnya seperti itu. Jadi kalau tadi di slide yang pertama ini mungkin kalau secara tradisional tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Oni ya tadi terkait dengan prosedur ekspor dan import gitu. Jadi kalau kami itu justru malah melihatnya ada beberapa titik seperti ini, dari titik korespondensi, pembuatan kontrak, pembukaan LC, lalu pengiriman LC, meneruskan LC, seterusnya ini yang kami contreng-contreng warna hijau ini dengan hadirnya tadi .com dan sekarang itu sudah bertransformasi dari e-commerce menjadi marketplace seperti itu, maka beberapa simbol-simbol ini akhirnya hilang gitu dan digantikan oleh marketplace. Dan ternyata marketplace ini menyimpan potensi sih sebenarnya, menyimpan potensi agar pertama paling tidak produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman di UMKM ini bisa tereksposure ke market global. Dan paling tidak yang kedua, apalagi mungkin momentumnya di era-era COVID pandemic seperti ini, jadi orang lebih prefer belanja lewat online kan, orang lebih prefer. Artinya apalagi mungkin di awal-awal bulan Maret atau April 2020 ini kan itu betul-betul skema bisnisnya tiba-tiba berhenti. Nah, sedangkan UMKM ini majority mereka mengandalkan kepada offline market, jadi penjualan mereka itu lebih ke offline. Nah, sementara begitu ada lockdown, kegiatan offline to offline itu nggak ada sama sekali. Jadi dan mereka sebenarnya agak terganggu tuh proses penjualannya. Jadi sedangkan mereka juga belum siap tuh untuk pindah ke platform digital. Jadi ya ini nampaknya PR yang nggak cuma hanya sehari 2 hari sih, tapi ini ada potensi yang kayaknya Duengo bisa ambil bagian di sini. Jadi seperti itu. Nah, bagian yang mungkin bisa diambil oleh Duengo adalah sebenarnya kami melalui portal ini atau digital platform ini, teman-teman UMKM bisa mendaftarkan produk mereka, lalu setelah produk didaftarkan, nanti ada proses kurasi. Setelah proses kurasi, kira-kira barangnya itu nanti akan kami cocokkan dengan market intelligence yang kami miliki. Jika punya potensi, gitu, kira-kira jika punya potensi untuk bisa dilempar ke marketplace, maka barangnya akan bisa didistribusikan kepada kami untuk kami bisa listing di. Sementara ini kami fokusnya di B2C di Amazon. Jadi kami bisa lempar ke Amazon. Seperti itulah. Sambil dengan menunggu proses transaksi jual beli, baru setelah itu terakhir baru ada pembagian keuntungan. Jadi kira-kira secara garis besar seperti ini.
Nah, saya kembali lagi ke sini mungkin. Nah, tadi mungkin saya udah highlight sedikit tentang market validation-nya ya. Jadi memang pada saat new normal ini memang kalau dari data yang kami peroleh di sini memang traffic jual beli di Asia Pasifik cukup menjanjikan gitu, cukup promising. Kalau dilihat secara trade volume paling mendominasi di peringkat pertama gitu. Baru di bawahnya ada Western Europe dan seterusnya. Nah, jadi ini gambaran global yang coba kami potret, lalu coba kami rumuskan ke dalam solusi berupa digital platform yang kami beri nama Do and Go ini. Kira-kira seperti itu. Mungkin Mas Adit ada yang mau ditambahkan mungkin, Mas? Ya mungkin nambahin aja sedikit ya. Terima kasih Susan. Selamat malam, terima kasih Bapak Ibu. Nah mungkin nambahin terkait dari, jadi yang ingin kita sasar itu adalah kita ingin mencari celah atau enggak saluran alternatif untuk para pelaku usaha itu bisa ekspor. Jadi itu tadi yang telah dipaparkan oleh Mas Buson, di mana kita melihat celah itu ada di marketplace. Jadi pada umumnya kayak seperti kita kalau di sini jualan di Tokopedia, di Bukalapak, kayak gitu. Nah ini sebenarnya memungkinkan tuh untuk usaha-usaha di Indonesia juga untuk buka online shopping itu di marketplace internasional seperti tadi Amazon, Alibaba. Nah, memang untuk yang kami fokuskan kalau yang di Do and Go itu memang dari segi retail, karena kita ingin istilahnya mencari tadi alternatif bahwa produk UKM ini kan bisa dibilang secara kontinuitas produksi, secara terutama kontinuitas produksi dan secara kapasitas untuk mengekspor dalam jumlah besar kan masih belum mencukupi gitu. Jadi itu makanya kita coba cari memberikan alternatif ya, memberikan akomodasi untuk mereka bisa jualan. Dan sebenarnya adalah lalu gimana kalau misalnya dengan pengiriman, kalau pengiriman satu-satu kan bisa lebih mahal. Nah justru yang diharapkan dengan kita mempunyai data agregasi semua UKM tersebut, barang-barang yang bisa potensi untuk diekspor, terutama untuk ditempatkan di marketplace tersebut, nah itu kita bisa kirimnya bareng-bareng gitu. Jadi layaknya seperti ngirim barang bulky ke negara tujuan. Di mana memang ada plus minusnya sih. Kalau misalnya untuk yang penempatan barang tersebut di marketplace ya, mungkin pahitnya dulu kali ya, minusnya dulu adalah ini kan barang ditempatin di sana belum tentu laku gitu istilahnya. Kalau tadi kan mungkin kalau misalnya ekspor yang sudah berjalan selama ini adalah kita mencari buyer, udah jelas bayarnya siapa dan udah jelas barang dagangan kita memang akan laku. Nah kalau di sini memang satu kelemahannya di situ. Kalau misalnya itu di marketplace ditempatin belum tentu bakal laku itu yang satu yang pertama. Terus yang kedua juga kalau misalnya nggak ada gandengannya nih, misalnya mau nempatin di Australia misalnya contohnya ini, maka harus menunggu kan jatuhnya kan, menunggu barang tersebut menunggu temannya lah untuk dikirimkan supaya biaya pengirimannya juga bisa kita saving. Nah tapi namun di satu sisi itu kalau untuk kelebihannya memang satu kita pertama adalah bisa langsung memasarkan produk tersebut. Dan memang ketika memang marketplace tersebut ramai, jadi ada possibility bahwa orang tersebut akan lihat dan akan beli. Gitu. Itu yang ingin kita sasar ya. Apalagi kita semua ketahui bahwa di zaman sekarang, apalagi terlebih dari pandemi COVID ini, ibaratnya ini orang jadi lebih terbiasa dengan sistem online gitu untuk jual belinya. Nah di situ yang ingin kita coba cari peluang ya, apalagi dengan mungkin kemarin kita udah lewat kan 11.11 itu kan biggest sales online gitu ya. Nah itu ya gimana di situ yang ingin kita coba sasar ya untuk dari market. Jadi itu tadi kalau misalnya tadi lihat grafiknya memang kita bisa memotong beberapa langkah terutama untuk
tidak perlu adanya kepastian, tidak perlu adanya di awal gitu. Jadi yang kedua mungkin yang kelebihannya juga kita bisa ngetes juga gitu, bahwa produk kita ini kan karena kan dikirim satu-satu nih, ngetes bahwa produk kita ini memang sebenarnya diterima atau enggak sih gitu, maksudnya itu di pasar tersebut gitu. Sebelum memang kita mencari buyer yang memang untuk yang grosiran. Ketika memang itu sudah terbentuk pola pembeliannya, repeating order dan segala macam, tidak menutup kemungkinan sebenarnya buyer-buyer tersebut akan lari ke kontak langsung ke kita untuk ya seperti pada umumnya tadi untuk yang repeating order dalam jumlah besar ya. Nah itu harapannya gitu. Dan memang di sini juga apa namanya marketplace yang ini pun kan ada yang B2B juga tuh yang Alibaba. Nah itu juga kurang lebih skemanya memang mirip ya, cuman bedanya memang setahu saya itu di Alibaba itu bahkan mereka mengakomodasi untuk yang tadi seperti LC ya, seperti LC. Nah, itu tapi itu emang udah ininya banyak lah. Nah ini yang apa namanya ini salah satu jalur alternatif lah istilahnya. Dan tadi kita nih di sini sebenarnya ini lebih ke nyambungin beberapa elemen lah, nyambungin beberapa titik. Mungkin tadi apa namanya keinspirasi bahwa kalau misalnya dengan adanya IACEPA ini berarti tadi kan pertanyaannya Pak Ami, apa nih barang apa nih yang kira-kira bakal kita bisa masuk ke istilahnya bisa kayak case-nya Malaysia ngerebut pasar kita di Turki lah. Mungkin bisa dimulai dari kita mungkin kalau misalnya Pak Arief tadi ada datanya dari ANZ ini negara ASEAN mana sih yang udah ibaratnya nih apa namanya ibaratnya udah selevel sama Indonesia nih istilahnya dari segi biaya impor ya yang diuntungkan gitu. Kalau misalnya memang Indonesia leading, berarti artinya setidaknya kita bisa unggul di beberapa produk ASEAN yang udah biasa ke ekspor ke Australia. Itu pasar-pasar tersebut mungkin kita bisa tes melalui marketplace ini. Nah mungkin ini nanti selanjutnya ini akan mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Guson terkait dari tadi kan ada resiko di mana ditempatkan di marketplace itu belum tentu ada yang beli bayarnya. Nah oleh karena itu peran market intelligence itu penting untuk meminimalisir resiko tersebut. Jadi bahwa ketika ditempatin di sana setidaknya chance untuk kebeli itu besar. Gitu. Itu mungkin mungkin kalau tadi Mas Arief menjelaskan data dari perspektif atau payung yang global, mungkin ini kami coba motret lagi snapshot lebih pendek atau lebih kecil lagi ke marketplace ini data yang kami coba agregasi dari Amazon. Tapi ini baru Amazon US. Nah kebenaran kalau kami coba kemarin lakukan agregasi data, ternyata data yang ada di Amazon Australia itu masih sangat minim ya, karena memang basically dia baru rilis di tahun 2017 kalau nggak salah ya Amazon di Australia. Nah, data yang lumayan banyak atau transaksi marketplace yang lumayan besar di Australia itu malah justru di eBay, gitu di eBay karena memang eBay udah cukup lama dia di Australia. Nah kalau dilihat dari pergerakan data dari marketplace Amazon, jadi kalau bicara tentang produk itu ada produk life cycle ya, setahu saya ada produk life cycle. Nah sebenarnya produk life cycle itu kan mulai dari ideas, terus desain, terus development sampai dengan nanti punah lagi, terus nanti timbul lagi kan seperti itu kan siklusnya. Nah ternyata itu ada, kalau dari, nah mungkin ini keunggulannya data atau transaksi yang dilakukan di platform digital, makanya sebenarnya rekam jejak data itu mulai dari hidup sampai mati itu tercatat gitu. Jadi dan kalau kita coba perhatikan di sini misalkan di bulan-bulan September misalkan yang lalu misalkan itu ternyata beberapa kategori yang cukup dominan mendapatkan profit margin yang better itu adalah ya di antara kategori-kategori seperti ini gitu. Ini rata-rata baju, sepatu dan jewelry gitu kan. Jadi ini mungkin bisa memberikan informasi atau kami bisa memprovide informasi ini kepada teman-teman atau UMKM yang
sedang membuat produk gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini peran market intelligence salah satunya di sini nih gitu. Nah, terus mungkin kita punya ada satu case ya Mas Adit mungkin. Mungkin ini menarik nih. Kalau kita ambil keywords ini misalkan, jadi karena begitu banyaknya data dan informasi yang ada di marketplace, nah jadi ini sebenarnya peran keywords ini sangat penting. Jadi kan sebenarnya ketika kita masuk ke marketplace kan pertama kali yang ketika kita ingin mencari produk kan kita menggunakan keywords tuh. Nah jadi peran keywords ini sangat esensial. Jadi kalau tadi dilihat di tabs yang sebelumnya kan ada keywords tuh. Rata-rata orang memasukkan keywords itu akan leads ke produk apa atau ke kategori apa. Nah, kalau ini lain cerita. Jadi kalau misalkan kita ambil sampel misalkan kerupuk udang seperti ini kalau dijual di Indonesia itu kurang lebih harganya sekitar 20.000 per 100 ya. Nah, ini kalau misalkan ini di pasar di Amazon.co Jepang apa US ya Mas? US ya Mas Adit ya? Yes, ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa nebak harganya enggak? Nebak harganya kira-kira kalau di Indonesia dijual segini gitu, kalau di pasar marketplace luar kira-kira bisa berapa pricing? Bisa 40-50 ribu kali ini. Bahkan lebih Pak. Wow, ini. Wow. Jadi nah, tetapi ada beberapa tantangan sih. Kenapa kok bisa loncat sekali harganya, harga jualnya. Pertama mungkin dari aspek kemasan ya. Jadi dari aspek kemasan. Jadi nah ini juga tantangan bagi teman-teman di UMKM nih, bagaimana mengemas produk itu. Pertama dari sisi ingredients itu jelas gitu ya. Dari sisi ingredients jelas. Terus lalu dari sisi packaging ini juga ini ada added value yang ditambahkan ke produk. Jadi kalau dari produk-produk yang dijual di pasar lokal kan asal ada logo gitu terus aman kan ya gitu ya. Nah, kadang-kala ini kalau kita mau ekspor gitu, nah ini ada challenge yang harus diterobos oleh teman-teman UMKM untuk bagaimana berinovasi nih untuk mengemas produknya agar lebih convenient untuk dikonsumsi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau dilihat menggunakan analisis market intelligence, jadi produk-produk seperti itu di US itu rata-rata best selling periodnya bulan Agustus. Bulan Agustus. Ini data yang diambil dari salah satu agregator market intelligence yang kami pergunakan. Jadi kalau dilihat tadi profit per unitnya itu sekitar $2 atau $3 lah ya, $3. Kalau itu dikonversikan ke rupiah sekitar 44.000 rupiah. Jadi dan ini cukup punya potensi untuk dilepas ke pasar atau ke marketplace. Jadi, nah informasi-informasi ini seperti ini kan ini nampaknya sangat atau insight seperti ini kan nampaknya dibutuhkan sekali untuk teman-teman UMKM. Nah kebenaran sebenarnya setelah kalau nggak salah Mas Imam rilis atau Pak Junis rilis informasi ini, lalu saya dan Mas Yohanes ketemu lagi nih gara-gara event ini. Jadi ternyata Mas Yohanes juga lagi menyusun ini juga, beliau lagi menyusun startup yang dalam konteks di hulunya, jadi membina teman-teman UMKM ini agar bisa naik kelas tuh dari skala mikro ke menengah gitu. Nah, kayaknya ketemu nih Mas Imam, Mas Junius. Jadi ternyata kita udah lama nggak ketemu terus dipertemukan di sini gitu. Jadi sebenarnya kita sudah ngobrol sebelum event ini dimulai gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mas Guson, Mas Adit. Oke, silahkan kepada teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Saya sudah ekspor, tapi kalau ke Australia tidak banyak Pak. Ya, customer kita di Australia sedikit dan juga kebanyakan cash on delivery. Oh. Kemarin sih terakhir saya ekspor masih bayar import duty 5%, Pak.
5%. 5%. Jadi belum free itu dari ekspor dari Indonesia ke Australia. Customer masih bayar 5%. Nah, kalau saya mau free, bagaimana caranya tuh Pak Arief? Mungkin kemarin saya belum tahu. Padahal kami 5 Juli, kami berlakunya 5 Juli 2020. Kita ekspornya kemarin terakhir di bulan Agustus. Ekspornya pakai Certificate of Origin, Pak? Oh, enggak tuh. Oh, ya itu untuk mendapatkan fasilitas bebas bea, tarif itu harus pakai SKA atau surat keterangan asal atau surat Certificate of Origin, Pak. Jadi untuk menandakan bahwa barang itu memang dari Indonesia, nanti mereka langsung bebaskan. Susah dapetnya nggak tuh, Pak Arief? Kenapa, Pak? Sertifikat of origin itu susah dapetnya nggak urusnya? Nggak, Pak. Nggak. Udah online juga, Pak, prosesnya. Oh, sudah online ya? Sudah online. Gitu. Oke. Itu bahan bakunya mesti, kan kita bahan baku diamond itu kan dari Belgium, ya kan? Kita di sini hanya gold dari Indonesia dan labor dari Indonesia. Itu ada ketentuannya nggak? Ya, ada ketentuannya, Pak. Saya tapi harus cek dulu barangnya apa, nanti berapa persen ketentuan lokal kontennya gitu ya, berapa persen dari value gitu. Itu ada ketentuannya sih, Pak. Tapi saya harus cek dulu di kode HS-nya. Nah, gitu. Tapi boleh jawab saya kan? Saya impor, Pak. Saya impor, saya sudah bayar pajak tuh, diamondnya. Diamondnya sudah, ya. Nah, bayar tax, everything. Juga. Ya. Tapi untuk SKA-nya memang itu nanti kita harus declare ya berapa persen komponen impornya, berapa value-nya gitu ya, dan berapa persen yang komponen lokalnya. Untuk ketentuannya memang harus saya cek, Pak, di kode HS-nya memang. Oke. Nanti minta nanti next time ya, boleh, Pak? Siap, ya, Pak. Makasih. Ya, ada pertanyaan dari Pak Sultantio. Untuk Pak Guson, apakah pangsa pasarnya hanya Amazon US aja atau ada yang lain? Kemudian modelnya kalau punya beberapa produk, gimana cara ceknya? Dan produk apa yang dipilih? Sebenarnya inisiasi kami dari bulan Juli itu, sasaran tembak kami itu baru sebenarnya Amazon Jepang ya, Amazon Jepang, dan memang ke US, jadi dua itu. Tapi kami mungkin konsentrasinya lebih ke yang Jepang dulu tuh. Karena beberapa produk yang masuk ke kami itu setelah kami analisis melalui market intelligence itu nampaknya pas untuk dilempar ke marketplace di Jepang. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana produk selection-nya? Jadi melalui tahap kurasi tadi. Jadi teman-teman UMKM bisa melemparkan sampel produknya, foto aja cukup foto gitu dengan deskripsi yang lengkap. Nanti akan tim dari UNGO akan melakukan kurasi seperti itu. Dengan dampingan data dari market intelligence tadi, sehingga paling tidak tadi seperti yang Mas Adit sampaikan bahwa mengurangi risiko untuk waktu tunggu karena kalau misalkan listing sewa gudang di sana juga cukup ekspensif ya, jadi itu salah satu cara meminimalisir cost ya, jadi kita dengan menggunakan data analisis tadi. Sedikit tambahan info aja mungkin untuk yang Amazon sendiri memang itu ada di beberapa negara ya, sudah ada di beberapa negara seperti Amazon Jepang tadi, USA, di Italia, Prancis, Belgia, jadi udah terakhir itu memang yang paling baru itu di Australia itu di Desember 2017. Jadi memang kalau misalnya secara potensi, apalagi tadi ada bocoran kalau misalnya yang CEPA itu di European Union, itu lumayan tuh, maksudnya tuh peluang juga gitu sebenarnya, kita setidaknya kan bisa menjual dengan harga 5% lebih rendah gitu kan kalau misalnya 5%. Dan untuk produk discovery dan segala macam memang kita sedang build sedang build mesinnya, kita agregasi dari beberapa data. Karena mungkin tadi data-data ini sebenarnya nggak saling berkaitan kan ya. Tadi data dari yang Pak Arief tadi showing yang ekspor potensial, kalau tadi saya nggak salah lihat ada size untapped ekspor potensial. Nah itu kan
angka-angka yang memang sebenarnya bisa kita gali lebih dalam terhadap produk tersebut tuh seberapa untapped-nya sih gitu, misalnya seberapa potensial gitu kalau misalnya kita lempar di market. Dan mungkin tambahan dikit ya, maksudnya itu marketplace yang ditempatkan di Amazon ini kan, kalau misalnya kayak kita jualan di Tokopedia ya, misalnya kalau misalnya ada yang beli kan, customer service-nya itu biasanya sama kita tuh, chatting-nya sama kita. Nah, kalau Amazon menyediakan service, di mana namanya fulfilled by Amazon, jadi untuk pengiriman dari gudang, jadi kita cukup naruh di gudang mereka, mereka akan kelola last mile delivery-nya. Last mile delivery itu dalam artian dari gudang ke pembeli, lalu juga untuk ngurusin komplain dan sebagainya. Itu apa namanya celah yang sekarang kita coba pakai. Nah, sebenarnya pemerintah juga sedang menggalakkan untuk untuk memaksimalkan pusat logistik berikat. Jadi kalau misalnya di sini itu nanti Sarinah itu akan jadi salah satu pengepul barang-barang UMKM yang untuk siap ekspor, dan marketplace-nya juga udah ada tuh, Indonesia Export. Nah, itu mungkin kita bisa lambat laun tuh ketika marketnya udah ada, kita giring aja tuh migrasi semua tuh kalau misalnya udah laku di Amazon ya. Kita giring aja ke Indonesia Export tuh, punya marketplace kita sendiri, jangkauannya juga ini, kita bisa banyak bekerja sama dengan ITPC sama Atase untuk proses impor di sananya. Jadi biaya yang kita keluarkan ke Amazon itu kita serap sendiri juga gitu di Indonesia gitu. Jadi banyak titik lah ketika kita apalagi melihat peluang sekarang online itu makin tajam ya penjualannya, itu jadi banyak titik yang sebenarnya bakal nyambung gitu sih Pak. Mas Gusan boleh nanya? Boleh. Ya. Tadi ya tentang apa yang kirim produk-produk UKM itu, yang mau saya tanyakan, untuk regulasinya gimana tuh? Misalkan kan untuk makanan ya ada negara-negara tertentu, katakanlah Eropa gitu, minta sudah tersertifikasi, misalkan BRC, British Retail Consortium misalkan yang digunakan, atau dari Australia juga ada. Nah itu masalah seperti itu jadi kendala nggak, atau dari Amazonnya sendiri mensyaratkan nggak ada sertifikasi untuk produk-produknya? Mungkin untuk barang-barangnya Pak Arif itu tetap memang harus comply terhadap regulasi importnya ya, karena itu akan terkendala di custom bordernya. Bisa masuk atau enggak gitu kan, kalau misalnya nggak ada persyaratan yang comply tersebut gitu. Memang kalau misalnya seperti kayak pelabelan, misalnya kan kalau misalnya apalagi kayak makanan minuman harus dicantumin kandungan alergen dan segala macamnya ya. Iya. Jadi itu tetap berlaku ya? Tetap berlaku kalau itu tetap berlaku. Okay. Nah, justru adalah kita ingin mengencourage bahwa kita melakukan edukasi juga ke UMKM. Jadi sekalian kita juga mengembangkan kapasitas mereka untuk jualan di lokal juga gitu misalnya. Tapi dari segi packaging, kenapa tidak udah mulai diarahkan ke sana gitu. Ya. Gitu sih. Betul. Jadi biar bisa langsung integrate. Ya. Terima kasih Mas. Iya. Hai Mam. Iya. Saya boleh minta waktu? Boleh, silakan. Oke. Teman-teman, memang harapan saya kita meeting ini bisa bulanan kita adakan, dan kebetulan kantor saya punya fasilitas Zoom ini untuk sampai 500 orang. Dan yang kedua, saya sendiri pribadi, perusahaan saya butuhkan teman-teman ada yang berbackground di teknologi, karena saya institusi saya sudah 16 tahun bergerak di bidang konsultan dan training, professional training. Dan sekarang kita pakai jasa platform LMS dari Singapura, tapi saya lagi mau lihat apakah di Indonesia memungkinkan itu. Dan ketiga, tentang digital marketing, kalau mungkin narasumber berikutnya bisa Mas Imam ya. Karena sekarang ini mau nggak mau, digital marketing salah satu cara kita untuk mempromosikan barang jasa kita. Strategi apa? Karena kalau kita ngomong sama Google, kayaknya semuanya disuruh digital marketing, padahal nggak semuanya bisa gitu di ini. Saya mau ajak teman-teman, jadi saya juga punya production house, siapa tahu ada teman-teman yang butuhkan, dan saya minta 5 menit biar teman-teman tahu produk apa, dan kira-kira kalau ada yang bisa saya bantu teman-teman
bikin company profile, product feature, training, consulting, silakan lihat ya. Saya cuma putarkan yang singkat aja. Silakan lihat di web saya kalau mau detailnya nanti. Charles Darwin memberi inspirasi yang kuat untuk kami terus berinovasi dalam pembangunan sumber daya manusia. Sejak tahun 2016, kami telah mengembangkan Digital Video Based Program yang bisa menjangkau seluruh pelosok tanah air dengan konsep yang efektif dan efisien. Kami menghadirkan konvensional class training yang berkualitas langsung ke tangan Anda tanpa batas ruang dan waktu. E-learning dan blended learning merupakan the future solution untuk kita tetap bisa membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menghadirkan IIM dan Island Indonesia. Kita tinggal mengirim pembayaran dan mungkin barangnya nanti akan dikirim, kemudian baru barang naik ke atas kapal. Dalam hal ini contoh kita angkutan air, di mana dari pelabuhan negara asal menyeberang ke pelabuhan negara importir. Bentuknya besar dan tidak bisa dimasukkan ke dalam kontainer. Kenapa? Kalau AP-nya 2 miliar dan AP-nya 1 bulan, sama dengan COGS-nya 24 miliar. Atau di daerah residensial. Yang kedua, bank akan membagi. Kalau kita katakan Jakarta mungkin puncak sudah di luar kota, kita menganalisa suatu industri. Yang pertama, industri karakter dan kapasitinya. Yang kedua, dari segi supply, industri supply. Yang ketiga, dari segi industri demand-nya. Yang keempat, posisi nasabah kita. Jadi anggap kita beli 2.000, kita dapat terbentuk AP. Kita memastikan kalau kita mobilnya APL yang berputar terus itu yang terus misalnya. IIM cooperated with WizLearn Technology as one of the largest internet-based learning providers in Singapore to develop learning management system. Our LMS uses licensed software and not an open source. External IT platform without the use of the bank's internal system. Multiple high-security platform. Can be accessed anytime, anywhere, and on any device. Traceable and trackable learning progress. Zero investment for hardware, software, and IT manpower. Unlimited concurrent login at the same time. Unlimited material upload, such as internal news, briefing, and product knowledge. We help our clients to develop their own customized e-learning modules with our production house. Stage pertama nanti memang kita istilahnya preparing your business itu 3 bulan. Stage kedua market development juga 3 bulan. Dan stage ketiga agak panjang memang market entry selama 6 bulan. Saya mulai membuat 3D box. Welcome you to get to know more about Maxco Future. Maxco Future sangatlah aman dikarenakan memiliki segregated account atau retransaksikan meliputi emas, minyak mentah, dan perak.
Kami berharap bisa menjadi partner dalam membangun organisasi Anda. Terima kasih. Jadi teman-teman yang mau bikin product feature, mau bikin company profile, product profile, atau mau bikin mungkin jadi saya e-learning sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun, walaupun Indonesia ini agak susah untuk tembus dengan e-learning. Tapi saya tuh pakai video base basically. Jadi animasi hanya sebagai supporting. Jadi pakai high definition kamera, 4K kamera untuk bikin. Jadi teman-teman mau bikin tentang produk, tentang jasa, tentang kalau dokter tadi praktekin apa sih itu kita bisa bikinkan semua gitu ya. Silakan Mas Imam. Sorry saya ini. Terima kasih banyak.